Jumpa lagi bersama dengan saya, Jo Sangian, dalam kanal YouTube Keluarga Philadelphia dan masih tetap dalam pembahasan polemik mengenai perpuluhan. Ya, ini adalah video yang kedua. Jadi sebelum saudara melihat video yang kedua ini, saya berharap saudara melihat video yang pertama supaya saudara punya pemahaman yang berkesinambungan dengan isi dari video yang kedua ini. Karena pada bagian video yang pertama, saya membahas 3 bagian dari 7 daftar yang saudara lihat ini, ya. Dan pada video yang kedua ini bahasan lanjutan 4, 5, 6, dan 7. Tetapi 2 minggu yang lalu saya membuat video yang pertama, sampai pada hari ini ada observasi yang saya lakukan, tanggapan dan lain sebagainya, sehingga saya memutuskan untuk sekalipun tetap ya urutannya 4, 5, 6, 7, tetapi dalam daftar yang berbeda, list yang berbeda. Dan saya akan bagi mulai video yang kedua ini pembahasan saya tentang polemik perpuluhan dalam 7 bagian. Nah, 7 bagian ini membahas tentang 6 tuntutan dan 1 kesimpulan. Jadi ketika saya melihat respon-respon yang ada, saya mengkategorikan ya keberatan-keberatan mereka terhadap praktik persepuluhan di gereja masa kini, ya, atau praktik perpuluhan dalam perjanjian baru ini saya kategorikan menjadi 6 tuntutan atau 6 keberatan. Nah, tuntutan-tuntutan ini mereka ajukan kepada mereka-mereka ya praktisi perpuluhan, dan saya menanggapi atau saya menjawab, menjelaskan berdasarkan masing-masing tuntutan itu, ya. Jadi 7 bagian inilah yang menjadi garis besar kita dalam membahas polemik tentang persepuluhan. Jadi kita bahas satu persatu tuntutan-tuntutan apa aja, apa saja yang mereka berikan. Nah, kita masuk pada tuntutan yang pertama, bagian yang pertama. Mereka-mereka yang keberatan terhadap praktik persepuluhan, saudara, mereka mengajukan suatu keberatan kompromistik atau mereka menuntut untuk berkompromi, ya. Dalam polemik yang ada, ini sebenarnya persoalan apologetikal. Nah, ini adalah persoalan apologetikal. Apa itu tuntutan kompromistik? Saya sederhanakan dengan kalimat seperti ini ya. Sudahlah, nggak usah debat-debat. Sudah, yang penting kita ini masih di dalam Tuhan. Yang penting kita begini-begini. Ya, ketika ada 2 pihak yang berbeda pendapat atau berbeda keyakinan, berbeda argumen, kemudian ada pihak-pihak lain atau pihak-pihak tertentu yang masuk dengan kalimat-kalimat seperti ini, sudahlah, kita tidak usah berdebat dan lain sebagainya. Nah, saya ingin kita membaca 1 Petrus 3 ayat 15, ya. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban. Jadi konteks atau dalam rangka apa saya membuat video ini, ada beberapa video tentu tidak bisa 2 part kalau melihat 7 bagian yang cukup banyak, saudara ya. Jadi ada beberapa bagian, beberapa part akan dibagi menjadi beberapa video untuk saya bisa mempresentasikan secara utuh. Kenapa saya melakukan ini, dalam konteks apa saya melakukan ini? Tentu dalam konteks menjawab, ya. Karena ada kegelisahan, ada orang yang mempertanyakan, ada orang yang mempertentangkannya, maka saya selaku orang yang melakukan, meyakini praktik ini, maka saya punya hak jawab. Nah, ketika saya menjawab apa yang dipertanyakan, itu bukanlah suatu perdebatan, ya. Jadi tidak ada menang kalah dalam hal ini. Menjawab jadi dalam konteks bukan ofensif menyerang, tetapi dalam konteks defensif, dan konteks inilah yang disebut konteks apologetika. Kita hanya menjawab ketika kita diminta pertanggungjawaban atas iman kita, ya. Selama saudara punya suatu keyakinan, saudara punya praktik-praktik ibadah, dan ada orang yang mempertanyakan praktik itu, maka adalah suatu keharusan bagi kita yang melakukannya untuk memberi pertanggungjawaban. Ketika saudara menjawab orang yang bertanya kepada saudara tentang apa yang saudara yakini, sebenarnya kita sedang menunjukkan bahwa kita melakukan apa yang kita yakini ini bukan ikut-ikut, ya. Artinya kita sedang menunjukkan bahwa kita melakukan praktik iman kita ini dengan landasan yang benar dan kuat. Dan ini akan membuat kita belajar juga secara pribadi, kenapa saya melakukan ini.
Ya, untuk apa saya melakukan ini? Sehingga kita bukanlah seorang Kristen yang ikut-ikutan. Ya, ketika saudara ditanya, kenapa kamu ibadah hari Minggu? Kenapa kamu begini-begini? Nah, ketika saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saudara tidak sedang berdebat. Ya, saudara dalam kepentingan untuk menjawab, memberi pertanggungjawaban. Saya berikan suatu ilustrasi ya. Kalau saudara melihat ada kotak warna kuning di sini, menggambarkan kita yang punya kepercayaan tertentu dan ketentuan P. Ini contoh ya. Kita memegang kotak kuning ini. Saya memegang kotak kuning ini di mana di dalamnya adalah kepercayaan yang saya yakini dan ketentuan yang saya lakukan. Ya. Kemudian ada seorang pendebat. Nah, pendebat itu selalu datang dalam tantangan. Jadi kalau saudara lihat di grup-grup Facebook atau dimanapun saudara melihat, ya bahasa-bahasa menantang. Ayo sini. Berdebat dengan saya, tunjukkan kepada saya, ayo siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, dia adalah seorang pendebat, saudara. Pendebat ini karakteristiknya atau kriterianya adalah menantang orang lain, ya. Nah, kita punya respon sebagai orang percaya, saudara. Respon kita itu ada dua, bisa menjawab atau diam, ya. Karena pendebat itu beda dengan orang yang mempertanyakan. Pendebat itu dalam tujuan yang berbeda dan motif yang berbeda. Kalau saudara lihat kisah 17 ayat 17 ya, ketika Paulus sedang bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang Yunani, kemudian ada juga kelompok-kelompok lain yang bersoal jawab. Nah, ini dua hal yang berbeda. Pendebat akan menantang kita untuk bersoal jawab. Saudara bisa baca kisah 17 ayat 18, kisah 9 ayat 29. Nah, kalau saudara baca di dalam konteks kisah 17 itu, debat atau pendebat ini memiliki respon yang khas ya. Seorang pendebat ini memiliki respon yang khas dimanapun mereka berada. Yang pertama, ketika Paulus dimintai pertanggungjawaban, saudara, Paulus ditanya iman atau berita yang Paulus berikan, ya taruh di sini. Ya. Ketika dijelaskan, mereka justru bilang begini, orang ini tahu apa? Nah, ya, jadi si penanya ini menanyakan Paulus, tapi ketika Paulus menjelaskan atau Paulus memberi klarifikasi, jawabannya adalah orang ini tahu apa? Pengetahuan sedikit tapi banyak mulut. Nah, itu BIMK dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini di ayat 18. Pendebat tidak pernah merespon baik, ya, tidak pernah merespon baik apa yang diberikan kepada mereka. Sekalipun saudara punya hati buat mereka untuk menjelaskan, tapi respon mereka justru ad hominem atau menyerang pribadi saudara. Ya, mereka tidak fokus pada konteks isu yang dibahas, topik yang dipermasalahkan. Justru ketika kita jelaskan sesuatu, mereka fokusnya kepada diri saudara. Ranah pribadi itulah yang menjadi fokus serangan mereka. Ya. Jadi pendebat ini responnya yang pertama menyerang pribadi, kemudian yang kedua ketika kita menjelaskan mereka suka terlalu menyederhanakan penjelasan kita, atau dalam konteks ini adalah Paulus begitu. Paulus sudah menjelaskan, ya, tanggapan mereka sesederhana ini. Oh, ternyata dia ini pemberita ajaran dewa-dewa asing, ya. Artinya mereka tidak mendengarkan penjelasan Paulus. Sekalipun Paulus dengan rendah hati, dengan terbuka dan sabar menjelaskan apa yang ditanya oleh para pendebat ini. Respon yang ketiga dari pendebat adalah mereka bertanya kepada saya dan saudara bukan untuk tahu apa yang saudara yakini, tapi untuk mempermalukan saudara. Tujuan mereka adalah itu, ya. Karena di ayat 20 mereka bisa bilang begini loh kepada Paulus. Coba ceritakan kepada saya apa yang kamu beritakan itu. Kami ingin tahu, ya, ayat 20. Kemudian Paulus menjelaskan dari ayat 21 sampai 31. Apa yang respon mereka setelah mereka menerima penjelasan Paulus. Ayat 32 mereka mengejek Paulus. Sudahlah, lain kali saja. Akhirnya Paulus meninggalkan mereka, ya. Jadi mereka bertanya itu bukan untuk tahu, tapi sebenarnya untuk mempermalukan. Dalam nats lain, kisah 9 ayat 29, mereka bertanya bukan untuk tahu, tapi untuk menjebak. Ya, jadi itulah karakteristik pendebat. Jadi dari sini saudara bisa melihat kriteria apakah
orang yang bertanya kepada saudara ini kriteria pendebat atau tidak. Nah, ketika saudara mulai menjawab pertanyaan mereka, tantangan mereka, saudara kalau dapat respon menyerang pribadi dan lain sebagainya, ya Paulus memilih untuk diam atau meninggalkan mereka atau masih tetap menjawab dengan sabar. Ya, jadi itu tergantung keputusan pribadi saudara. Ya. Ketika Paulus bersoal jawab dengan mereka, justru saudara mereka bukannya fokus pada pembahasan, tapi mereka punya niat lain. Kisah 9 ayat 29 yaitu untuk membunuh Paulus. Sehingga dikatakan di sini pendebat dalam tantangan-tantangan mereka dan argumen yang mereka ajukan untuk menyerang kita, mereka hanyalah memiliki omongan yang sia-sia. Titus 1 ayat 10. Dan ini sudah diperingatkan oleh firman Tuhan dalam Yudas ayat 17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah. Jadi pendebat tujuannya hanya memecah belah. Bukan ingin tahu kebenaran, bukan ingin klarifikasi, bukan ingin mengkonfirmasi, bukan ingin melihat jawaban saudara. Sekalipun mereka kelihatannya bertanya, tapi mereka hanya ingin memecah belah, ya. Mereka hanya ingin mengejek, mengutarakan isi hati mereka. Jadi saudara bisa melihat kalau ada karakter orang yang seperti ini, mereka adalah seorang debaters, ya. Bagaimana dengan seorang penentang? Kriteria penentang, ya. Penentang atau yang mempertanyakan. Ini beda dengan pendebat, ya. Sekalipun bedanya tipis. Mereka punya argumen antitesis, ya, mereka punya argumen yang berlawanan dengan apa yang kita yakini, dan itu sebabnya mereka datang kepada kita untuk mempertanyakan, loh kenapa kamu percaya hal ini? Bukannya A, B, C, D, E, begitu ya. Jadi mereka datang untuk mempertanyakan. Lalu seperti tadi 1 Petrus 3:15 tadi, adalah hak kita atau tanggung jawab kita untuk menjelaskan, ya. Dan ketika kita menjelaskan, orang yang mempertanyakan iman kita, praktik ibadah kita, maka kita sedang berapologetika. Jadi bedanya di sini, saudara. Debat itu lahir dari tantangan. Jadi orang yang di grup-grup di Facebook atau dimanapun di YouTube, mereka yang suka nantang-nantang, ya, itu cikal bakal dari debat, ya, embrio dari debat. Debat lahir dari tantangan. Ayo sini lawan saya kalau bisa begini. Itu tantangan. Ayo sini buktikan kalau ini. Itu adalah panggilan debaters. Tapi kalau mempertanyakan itu adalah embrio atau cikal bakal dari apologetika. Pelayanan apologetika yang bisa kita lakukan untuk membuktikan seberapa dalam kita memahami apa yang kita yakini, ya. Jadi apologetika itu tujuannya untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita yakini. Saudara percaya Tuhan Yesus, kemudian saudara ditanya, kenapa saudara percaya Tuhan Yesus? Bukannya Tuhan Yesus itu manusia dan kalau kamu bilang Tuhan Yesus adalah Tuhan, kenapa dia mati dan lain sebagainya. Nah, pelayanan yang Tuhan inginkan dari saudara dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pelayanan apologetika. Ya, saudara, dan pelayanan apologetika ini tidak melulu menuntut ilmu yang tinggi-tinggi. Asalkan saudara dengan kemampuan saudara berani mempertanggungjawabkan dengan menjelaskan, begini loh yang saya yakini. Yang saya yakini itu seperti ini. Nah, itu namanya apologetika, ya. Menjelaskan apa yang kita yakini sebagai bukti pertanggungjawaban. 1 Korintus 9 ayat 5. Paulus bilang, ya, inilah pembelaanku. Jadi dia sedang berapologet ketika ada orang yang mengkritik Paulus, ya. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Kisah 18 ayat 28, di situ dikatakan, sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi ada unsur kalau seorang apologet, ya, atau seorang penjelas iman yang memperjelaskan iman, ada unsur kesabaran dan keteguhan, begitu ya, untuk tidak jemu-jemu membantah. Kalau ada orang yang mempertanyakan kepercayaan saudara,
tidak jemu-jemu, sabar terus melayani dan saudara menjelaskan apa yang seberapa mampu saudara jelaskan, ya. Jadi itu adalah apologetika. Jadi saudara, kita tidak boleh membangun suatu diskusi yang sifatnya debat, karena debat itu datangnya dari keinginan mereka. Tetapi ketika ada orang yang mempertanyakan iman kita, maka itu adalah tanggung jawab kita untuk menjelaskan, dan itu adalah apologetika. Dalam hal ini, saya sedang melakukan penjelasan terhadap orang-orang yang mempertanyakan apa yang saya yakini dan praktekkan tentang perpuluhan. Kemudian tuntutan kompromi selanjutnya adalah ketika ada dua pihak yang berlawanan, A dan B, pro dan kontra, maka ada suara-suara seolah-olah untuk mengajak kita berkompromi satu sama lain, toleransi satu sama lain. Dengan mereka berkata, Yesus itu tidak menganut logika biner. Ya, saya perlu jelaskan terlebih dahulu apa yang disebut logika biner. Logika biner atau binary thinking itu sederhananya adalah orang yang selalu memahami segala sesuatu dari benar, salah, baik, buruk, ya. Ini boleh, ini tidak boleh, itu logika biner. A atau B, benar atau salah, ini dan sebagainya. Kemudian mereka berkata, jangan suka berpikir benar, salah. Kamu bilang dirimu benar dan kamu bilang orang lain salah hanya karena beda pendapat dan lain sebagainya. Karena Yesus itu tidak menganut pemikiran yang seperti itu. Nah, ini pernyataan ini setengah benar, karena saudara, Yesus itu tidak melulu dalam berbagai situasi selalu punya pemikiran biner, ya. Oh, ini kamu benar, ini kamu salah, tidak melulu. Kadang-kala dia punya spektrum berpikir, spektrum thinker atau pemikir yang spektrum, tidak bisa dibilang benar dan salah. Ini adalah sesuatu yang lebih rumit, ya. Jadi kadang-kala tidak melulu pemikiran Yesus itu spektrum seperti itu, tapi juga bukan berarti Tuhan Yesus bukan pemikir biner, saudara. Karena ketika Yesus mengajak orang untuk mengikuti Yesus, hanya ada dua pilihan, ya, ikut atau tidak. Tidak ada pilihan biner, tidak ada pilihan spektrum setengah ikut, setengah tidak, aku tengah-tengah lah. Yesus memberi dua pilihan saja, hitam atau putih, ya, benar atau salah, baik atau buruk, ya, A atau B, ikut atau tidak. Itu pemikiran biner, ya. Itu logika biner. Ketika Tuhan Yesus memberikan opsi dua, A atau B, kemudian mereka berargumennya, saya mau ikut engkau Tuhan Yesus, tetapi izinkanlah saya terlebih dahulu untuk menguburkan orang mati dan lain sebagainya. Kemudian Tuhan Yesus bilang, ikut ya ikut, biarkan yang lain itu urusan sendiri. Kalau kamu mau ikut aku, ikutlah. Jadi itu sedang menyatakan logika biner, ya. Dan ajaran-ajaran Yesus, saudara, ajaran-ajaran Yesus soal perumpamaan gandum dan lalang, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus kita adalah pemikir biner, ya. Ada gandum dan ada lalang, tidak ada setengah gandum setengah lalang. Dalam satu ladang ini, kalau tidak ada gandum ya ada lalang. Kemudian ikan baik atau ikan tidak baik. Dalam perumpamaan ikan baik dan ikan tidak baik ini, di situ dikatakan, oh sudahlah, tangkap berbagai macam ikan, ya, tangkap saja berbagai macam ikan, jaring saja. Nah, seolah-olah ini pemikiran spektrum, ya, tidak benar tidak salah, bukan A bukan B, pokoknya segala macam ikan tangkap. Tetapi kisahnya tidak berhenti sampai di situ, karena selanjutnya setelah ditangkap, Tuhan Yesus ingin dipisahkan dari yang berbagai macam jenis, berbagai macam bentuk dan spektrum itu dipisahkan, ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Jadi ini menunjukkan dia punya pengajaran juga biner, ya, kambing atau domba. Tentu tidak ada setengah kambing setengah domba atau setengah domba setengah kambing. Nah, artinya saudara, ketika kita memiliki perbedaan pendapat, maka tentu dalam kasus tertentu tidak bisa dibilang ini benar ini salah, tetapi juga dalam kasus yang spesifik, dalam kasus yang detail, itu bisa dilihat siapa yang benar, siapa yang salah, tergantung kasusnya. Nanti kita bahas itu. Kemudian tuntutan kompromi yang ketiga adalah ketika ada orang yang berkata begini, kita harus hormati pendapat orang, kalau beda pandangan
Kalau beda pandangan disuruh keluar, wah arogan sekali ya. Jadi kalau ada orang yang ini kenapa sih kita ini tidak biasa dengan perbedaan pendapat? Masa ada orang yang beda langsung diprotes sana protes sini. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, bedakanlah antara mengemukakan pendapat dengan melawan aturan ya. Dua hal yang berbeda dalam konteks pergumulan. Kenapa video ini dibuat? Itu dalam konteks sedang menghadapi mereka-mereka yang melawan aturan. Bedanya begini saudara, contoh, kalau ada aturan sekolah yang berkata rambut siswa harus pendek, maka contoh mengemukakan pendapat itu bunyinya seperti ini, untuk apa harus pendek? Menurut saya yang penting itu begini, begini, begini. Bukankah lebih baik kita lebih fokus pada hal ini ya. Ini namanya mengemukakan pendapat ya, mengemukakan hipotesisnya bahwa ada yang lebih baik dari ini. Itu namanya mengemukakan pendapat. Tetapi kalau melawan aturan, bahasanya seperti ini saudara. Sekolah telah salah, rambut siswa tidak boleh pendek, harus panjang. Saya tidak ikuti aturan seperti itu sekolah sudah ngawur, sudah salah, sudah keliru. Nah, ini bukan mengemukakan pendapat. Ini sedang menentang aturan dan ini dua hal yang berbeda ya. Mengemukakan pendapat dengan melawan aturan, apalagi dalam konteks. Sekali lagi, bagaimana kita menentukan apakah ini mengemukakan pendapat atau apakah ini melawan aturan, itu dalam konteks. Konteksnya adalah ADART GPDI. Ya, bagi saudara yang mengikuti video ini dan saudara berasal dari luar GPDI, maka kepentingan saudara menonton video ini adalah untuk melihat landasan iman saya, mengapa kita perlu melakukan persepuluhan. Tapi untuk saudara yang dari GPDI, entahkah gembala, hamba Tuhan atau jemaat GPDI, kepentingan saudara menonton video ini selain untuk mengetahui landasan kita kenapa melakukan persepuluhan adalah juga yang kedua untuk melihat ketentuan gereja kita ya. Di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga GPDI, ADART GPDI bab 3 pasal 10 ayat 3 poin A tahun 2012, di situ dikatakan redaksinya begini. Kewajiban anggota jemaat GPDI antara lain sebagai berikut. A. Melakukan firman Allah dalam kurung Alkitab, antara lain setia beribadah, taat kepada pimpinan, memberikan persepuluhan dan persembahan sukarela. Ya, sebelumnya saudara, saya pernah membaca satu komentar dari Jerry Elim mempersoalkan redaksi atau penulisan, pemilihan kata. Katanya begini, ini kenapa kata kewajiban dan kata sukarela ini dalam satu hal yang, dalam satu konteks begitu ya. Bagaimana mungkin orang bisa sukarela dalam sebuah kewajiban? Nah, saya pernah baca itu tapi saya lupa di mana sehingga saya lupa untuk screenshot. Dia mempermasalahkan saudara. Katanya dua hal ini bertentangan. Kewajiban melakukan persembahan sukarela. Nah, bagaimana mungkin orang harus diwajibkan kalau dia itu adalah persembahan sukarela? Ini persoalan lain dan akan dibahas pada bagian-bagian yang berikutnya. Tapi kita fokus pada poin yang ketiga. Jadi di dalam ADART GPDI, poin yang ketiga ya, melakukan firman Allah antara lain memberikan persepuluhan. Ya, jadi ketika dikatakan melakukan firman Allah itu secara eksplisit tersurat dalam ADART kita, maka itu bukan berbicara soal ketentuan organisasi semata. Karena ada unsur keyakinan doktrinal di dalamnya ketika redaksinya tertulis melakukan firman Allah ya. Jadi konsekuensi logisnya adalah begini. Anggota jemaat GPDI dan gembala GPDI, untuk gembala diatur dalam bab 10 pasal 21 ayat 1, melakukan persepuluhan bukan hanya dalam rangka mengikuti ketentuan organisasi semata, tetapi yang terutama ialah meyakini bahwa tindakan tersebut sebagai melakukan firman Allah. Sehingga esensi persepuluhan dalam sudut pandang GPDI ialah ketaatan pada Allah, melampaui mengikuti ketentuan organisasi. Ya, jadi ini konsekuensi logis dari redaksi ADART kita yang menuliskan
Melakukan firman Allah antara lain memberikan persepuluhan. Jadi persepuluhan ini adalah melakukan firman Allah. Jadi bukan hanya sekadar ketentuan organisasi ketika bahasanya adalah melakukan firman Allah, maka ada unsur keyakinan doktrinal di dalamnya. Ya, oleh sebab itu kalau ada pengajar dari GPDI, sekali lagi saya garis bawah dari GPDI, ya ini konteksnya adalah ADART GPDI ya. Jadi kalau dari luar GPDI itu bukan konteks dari ADART kita, tapi kalau ada pengajar ya dari GPDI berkata bahwa persepuluhan itu bukan melakukan firman Allah, maka secara hukum orang tersebut telah bertentangan bukan hanya dengan ketentuan organisasi, saudara, tetapi juga bertentangan dengan keyakinan resmi gereja. Karena gereja meyakini bahwa praktik persepuluhan yang dilakukan ini bukan semata-mata mengikuti ketentuan organisasi buatan manusia, tetapi praktik perpuluhan kita berikan di gereja setiap, terserah saudara entah ke awal bulan atau saudara punya aturan tertentu, praktik persepuluhan ini kita berikan dalam rangka bahwa ini keyakinan kita sedang melakukannya untuk Tuhan, melakukannya untuk Allah. Ya. Nah, jadi ketika ada ADART ini, kemudian ada pertanyaan, lalu bagaimana jika ada yang tidak tertib mengikuti ADART? Ya, beda antara tidak tertib dengan menentang, saudara. Ya, ketika ada penganut persepuluhan, entahkah jemaat tidak melakukan persepuluhan sebagaimana mestinya, atau gembala tidak melakukan sebagaimana mestinya, mengembalikan persepuluhan sebagaimana mestinya, ya itu bukan seorang penentang persepuluhan, tetapi seorang penganut yang tidak tertib, penganut persepuluhan yang tidak tertib atau lalai. Nah, bagaimana menghadapi ini? Ya, yaitu dengan menegur. Tentu beda dengan menentang atau melawan aturan. Ya, menegur dalam firman Tuhan katakan 1 Petrus 3:5, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan sabar dan pengajaran. Ya, jadi kita menyatakan apa yang salah ketika ada sesuatu yang tidak tertib, menegur dan menasihati dengan sabar ya. Jadi pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Paulus, nanti kita lihat. Paulus melakukan pendekatan yang persuasif ketika melihat ada orang yang tidak tertib dalam melakukan persembahan. Kita tegur dan kita nyatakan yang salah, bukan disangsi apalagi dipecat ya. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak tertib, nah maka ini adalah pertama-tama ditegur. Untuk masalah mekanisme selanjutnya, nah itu biarlah itu keputusan pimpinan. Tetapi yang pertama-tama adalah tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Ya, jadi dalam hal menegur yang tidak tertib, bagaimana seorang gembala menegur jemaat? Kalau seorang gembala tidak tertib dalam mengembalikan persepuluhan, maka yang berwenang untuk menegurnya adalah pimpinan di atasnya. Ya, dengan mungkin diingatkan atau diberikan surat peringatan dan lain sebagainya. Tapi kalau jemaat tentu tidak dengan perlakuan yang sama ya, tentu dengan pendekatan pastoral yang persuasif. Bagaimana kita ingatkan lewat khotbah ketika kita melihat bahwa ada anggota jemaat yang tidak mengembalikan persepuluhan, maka ini bukan bertentangan, maka ini tidak tertib secara administrasi, secara ketentuan organisasi, dan juga tidak tertib dalam hal iman, maka ditegur, dinyatakan bahwa itu sesuatu yang tidak tepat, dan nasihati bahwa kita perlu melakukannya tentu dengan bahasa yang tepat. Nanti kita belajar dari Paulus bagaimana cara menegurnya ya. Nah, saya menemukan ketika mereka mengajukan keberatan kompromistik, ini kita masih bahas bagian pertama saudara ya, sudah berapa menit ini? Kita mengajukan, ketika ada orang yang mengajukan keberatan kompromistik, tuntutan kompromi ya, mereka melakukan sesat pikir yang disebut argumentum et temperantiam. Dalam sederhananya, mereka menyisipkan opsi ketiga, C. Jadi kalau ada konflik antara A dan B ya, antara pro dan kontra, mereka akan masuk di tengah-tengah untuk menyodorkan opsi ketiga. Tetapi yang jadi pertanyaannya, sodoran mereka ini apakah netral atau tidak? Ya, dari mana? Mereka dari pihak mana? A atau B? Apakah sodoran opsi C ini netral atau tidak? Atau hanya pengalihan isu? Contoh, saya buat rekayasa
diskusi atau percakapan ya. Si A berkata kita harus kembalikan perpuluhan karena itu adalah milik Tuhan. Kemudian si B berkata begini, ini si B bilang begini, saya tidak menyangkal bahwa organisasi butuh dana misi dan operasional. Tapi kenapa tidak pakai kata persembahan saja atau pengumpulan dana atau iuran atau donasi saja? Toh kan itu juga bisa kita katakan bahwa itu adalah milik Tuhan. Jadi di sini kita fair. Saya tidak menentang bahwa gereja perlukan uang, tapi saya juga tidak setuju dengan istilah perpuluhan begitu. Nah, dia sedang menyodorkan opsi C. Kemudian si A ini bertanya lagi, jadi Anda setuju tidak bahwa persepuluhan yang dilakukan oleh orang Kristen ini adalah milik Tuhan? Nah, dia menjawab, saudara, mana ada dasar ayatnya memberi persepuluhan dalam perjanjian baru? Nah, dia sedang menunjukkan ternyata sekalipun dia menawarkan opsi C, dia ada di pihak B, ya, di pihak yang berlawanan dengan A. Seolah-olah dia menyodorkan ini jalan tengah. Begini bahasanya, mana dasar ayatnya memberi persepuluhan dalam perjanjian baru? Tapi saya setuju. Ya, seolah-olah ini ada di pihak A gitu ya. Tapi saya setuju kalau kita harus memberi untuk misi atau pekerjaan Tuhan, itu kan sama saja punya Tuhan. Jadi sebenarnya saya juga setuju dengan saudara. Hanya saja di bagian-bagian tertentu saya tidak setuju. Nah, ini sedang menawarkan jalan tengah. Ini adalah sebuah sesat pikir ya. Sebelum saya mengakhiri bagian yang pertama, saya punya pertanyaan khusus untuk mereka. Yang pertama, jika kami yang menawarkan jalan tengah, bagaimana? Kalau saudara ya, saya katakan sekali lagi, orang-orang yang suka menawarkan jalan tengah, sudahlah kita begini saja. Itu dia dari mana? Dari A atau B? Ya, kalau dari pihak yang kontra dengan perpuluhan menawarkan jalan tengah, maka tawaran opsi C ini adalah tawaran yang menggambarkan keyakinan mereka. Jadi ketika kita menerima tawaran mereka, maka kita secara tidak sadar diajak untuk masuk dalam posisi mereka, ya, dengan bahasa yang halus, ya, dengan bahasa yang halus. Bagaimana kalau kita dari pihak yang melakukan persepuluhan, kita yang menawarkan jalan tengah itu? Contohnya begini, baik saya mengakui bahwa regulasi persepuluhan di gereja-gereja itu tidak sesuai dengan yang ada di perjanjian lama. Tapi maukah Anda sepakat dengan kami bahwa esensi perpuluhan masih berlaku sampai hari ini? Nah, ini perlu dijawab ya. Ini adalah tawaran jalan tengah dari pihak yang pro atau dari pihak yang meyakini persepuluhan itu adalah firman Allah yang harus dilakukan sampai hari ini, diberikan jalan tengah yang seperti ini. Bagaimana menurut saudara dengan jalan tengah ini? Apakah saudara mau menerimanya? Ya, kalau saudara menerimanya, maka secara tidak langsung saudara masuk dalam posisi kita, ya. Pertanyaan 1B. Jika logika biner benar salah itu keliru untuk diterapkan dalam segala hal, kenapa Anda menghindari hal-hal tertentu dalam hidup Anda dan kenapa Anda melakukan hal-hal tertentu? Ya, kenapa? Itu perlu dijawab. Saudara yang punya keyakinan logika biner benar salah itu tidak eksis, tidak ada. Saya bertanya, apakah dalam hidup saudara menghindari hal-hal tertentu dan melakukan hal-hal tertentu? Ya, kalau iya berarti saudara seorang penganut logika biner, ya. Kemudian pertanyaan khusus 1C. Bukankah ketika Anda menentang sesuatu yang saya yakini, maka itu membuktikan bahwa kita dalam dua posisi yang berbeda. Nah, fakta bahwa Anda menentang menunjukkan bahwa Anda berpikir secara biner. Pertanyaan 1D. Anda tidak melarang adanya iuran 10% untuk misi atau operasional gereja. Tapi apakah Anda mengakui hal itu sebagai suatu bentuk melakukan firman Allah? Atau saudara hanya mengakuinya sebagai suatu ketentuan organisasi? Tolong dijawab pertanyaan khusus dari 1D ini. Ya, jika jawabannya tidak, ya, saudara tidak mengakui bahwa itu adalah bentuk melakukan firman Allah, maka saudara melanggar ketentuan ADART kita, di mana di situ bukan hanya ketentuan, tapi ada unsur doktrin di dalamnya, ada keyakinan bahwa itu adalah melakukan firman Allah. Jadi kalau saudara tidak mengakui bahwa segala bentuk, ya contohnya ya pakai bahasa saudara, iuran 10% lah untuk misi atau operasional gereja untuk kehidupan gembala,
Maka kalau saudara hanya mengakui itu sebagai ketentuan organisasi, tetapi tidak mengakui sebagai itu bentuk melakukan firman Allah, maka saudara melanggar aturan. Nah, jika saudara mengakui bahwa itu adalah melakukan firman Allah, iuran 10% ini, artinya Anda mengakui bahwa tindakan tersebut lebih dari sekedar mengikuti ketentuan organisasi, ya, tetapi sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Jadi bagaimana? Apakah saudara mengakui bahwa ini adalah bentuk melakukan firman Allah atau tidak? Nah, saya akhiri dengan kesimpulan untuk bagian 1 ini masih sampai di bagian 1. Kesimpulan yang pertama, 1.1 ya. Tidak ada orang yang berkeyakinan dalam anggapan bahwa keyakinannya salah. Kalau saudara punya keyakinan, tentu kenapa saudara pegang keyakinan itu? Karena saudara benar, menganggap bahwa keyakinan itu benar, ya. Maka kalau saudara sudah tahu apa yang saudara yakini itu benar, kemudian ada orang yang berkata bahwa keyakinan saudara itu salah, dan saudara kompromi dengan mereka, maka saudara sedang mengkhianati diri saudara sendiri secara intelektual, ya. Jadi kalau saudara punya keyakinan ini benar, praktik persepuluhan ini benar dan adalah firman Allah yang diperintahkan oleh Allah, dan kemudian ada saudara menentang, ya, orang lain menentang apa yang saudara yakini, dan saudara kompromi dengan mereka, maka saudara sedang mengkhianati intelektual saudara, ya. Untuk apa saudara memegang sesuatu yang yang tidak benar, begitu ya. Kesimpulan khusus 1.2. Setiap perbedaan pendapat mengandung nilai benar dan salah, sekalipun dalam beberapa hal tidak secara jelas hitam putih, ya, tetapi dalam spektrum gradasi seperti abu-abu begitu. Tergantung pada konteks. Tapi untuk hal yang spesifik, apalagi ini dikatakan persepuluhan, kita dapat tentukan mana yang benar dan mana yang salah dalam menyatakan landasan-landasannya. 1.3, menanggapi serangan atau pertanyaan ketika ada orang yang menanyakan kepada saudara apa yang saudara yakini dan kita menanggapinya, itu membantu kita, saudara, untuk melihat kedalaman keyakinan kita. Sejauh mana saudara punya keyakinan itu kokoh, apakah saudara ternyata hanya ikut-ikut, begitu ya. Saudara ditanya, kenapa saudara percaya Yesus? Wah, kalau saudara seorang pengikut yang ikut-ikut, pengikutnya bukan pengikut Yesus, tapi mungkin pengikut orang tua, pengikut suami, pengikut istri, pengikut untuk datang ke gereja, mengikuti mereka, saudara kesusahan dan saudara tidak ada hati untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan itu. Tapi kalau saudara pengikut Kristus, maka saudara akan dengan jelas berkata, oh, saya ikut Tuhan Yesus karena A, B, C, D. Nah, ini membantu kita untuk melihat kedalaman keyakinan kita. Nah, saya bersyukur beberapa saudara yang meyakini bahwa persepuluhan ini adalah melakukan firman Allah, juga menanggapi dengan sabar ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang mempertentangkan atau mempertanyakan kenapa kamu masih melakukan persepuluhan sampai hari ini. Nah, itu membantu saudara untuk melihat seberapa dalam saudara memahami praktik yang saudara lakukan. Jangan-jangan saudara hanya ikut-ikut selama ini. Dan itu juga membantu kita melihat motif dari serangan tersebut, ya. Jadi ketika kita menanggapi serangan atau menanggapi pertanyaan, kita akan mulai melihat kira-kira dia bertanya itu motifnya karena apa, ya. 1.4, ajakan untuk mengambil jalan tengah, ya, opsi C tadi adalah ajakan yang paling manis dari mereka yang bertentangan dengan kita, dengan maksud membawa kita ada di dalam posisi mereka dan mengakui argumen mereka tanpa kita sadari, ya. Jadi ini hanyalah suatu akrobatik retorika belaka. Kalau saudara tidak bisa dibawa mereka ke posisi mereka dengan cara yang terang-terangan, maka mereka akan membawa saudara dengan cara yang halus, yaitu memberikan jalan tengah, ya. Itu adalah salah satu cara yang dilakukan dalam teknik berdebat. Ya. Kesimpulan khusus 1.5, dalam lembaga yang berbadan hukum, ya, Gereja Pantekosta di Indonesia ini adalah lembaga berbadan hukum. Ada ADART, ada aturan, ada ketentuan, ya. Segala perbedaan pendapat yang memprovokasi orang lain untuk bertentangan dengan ketentuan dan keyakinan resmi gereja itu tidak dipandang sebagai orang yang berbeda pendapat, ya. Segala perbedaan pendapat yang memprovokasi orang lain untuk bertentangan dengan ketentuan dan keyakinan resmi gereja
itu dipandang sebagai orang yang melawan ketentuan hukum atau pelanggar hukum. Dan dengan demikian pimpinan gereja perlu memberi sanksi sesuai prosedur yang berlaku, ya. Jadi saudara, ini bukanlah kita soal menghargai perbedaan pendapat. Kalau dia sudah memprovokasi orang lain untuk bertentangan secara sengaja dan sadar dengan ketentuan dan keyakinan resmi gereja, maka dia bukan dipandang sebagai orang yang beda pendapat, ya. Dia dipandang sebagai orang yang melawan ketentuan atau pelanggar hukum. Ya, puji Tuhan, kita masuk pada bagian yang kedua. Mereka mengajukan keberatan tentang persepuluhan dan mereka menuntut konteks. Ya, jadi tuntutan yang kedua dari mereka adalah tuntutan konteks. Ini sebenarnya adalah persoalan hermeneutikal. Ini adalah persoalan hermeneutikal. Bahasa mereka itu seperti ini. Lihatlah konteksnya, itu ayat bukan untuk kita. Jadi ketika mereka bertanya, apa dasarmu melakukan persepuluhan? Kemudian kita menjawab Maleakhi 3:10. Nah, mereka akan berkata, lihatlah konteksnya, itu ayat bukan untuk kita sekarang. Jadi mereka keberatan terhadap praktik persepuluhan ini menuntut kita menjelaskan konteks, ya, atau melihat konteksnya. Sudah berapa lama? Coba kita melihat. Argumen semacam ini patut dipertanyakan kompetensinya dalam menggunakan kaidah-kaidah interpretasi terhadap teks-teks Alkitab, ya. Tuntutan untuk melihat konteks ayat tersebut bukan satu-satunya syarat memahami teks. Ya, saya ulangi, tuntutan untuk melihat konteks ayat bukanlah satu-satunya syarat memahami teks. Jadi ketika ada orang menuntut kita melihat konteks Maleakhi 3:10 dan kita memberikan konteksnya kepada mereka, maka konteks yang kita sodorkan itu bukan satu-satunya syarat untuk kita memahami teks. Apakah pemahaman kita benar terhadap teks itu? Jadi ada banyak hal lain dalam kaidah-kaidah hermeneutik untuk menafsirkan teks-teks Alkitab, dan ini perlu kita tahu. Contoh, ya, contoh ketika Paulus mengambil suatu teks dalam Perjanjian Lama, di konteksnya Perjanjian Lama itu berbeda dengan apa yang dia pakai di Perjanjian Baru. 1 Korintus 9 ayat 9, soal memberangus mulut lembu. Demikian firman Allah, lembukah yang Allah perhatikan atau kitalah yang ia maksud? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau saudara lihat konteks 1 Korintus pasal 9 ini, Paulus mengambil, ya, kalimat soal memberangus mulut lembu ini dalam konteks apa, saudara? Dalam konteks hubungan antara pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan, ya, di mana kita saling membantu, saling memberi satu sama lain. Itu konteksnya. Dalam konteks pelayanan, dalam konteks hamba Tuhan dan mereka yang dilayani, ya, orang yang melayani dan mereka yang dilayani. Konteks dari memberangus mulut lembu itu seperti itu. Tapi apakah Paulus mengambil ayat ini dari konteks yang sama di Perjanjian Lama? Ya. Ulangan 25 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dengan dinyatakan siapa yang benar, siapa yang salah. Maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Nah, konteks memberangus mulut lembu dalam Ulangan 25 ayat 1 sampai 4 ini adalah orang yang dihukum, dipukul, ya, kena 40 kali pukulan itu harus dipukul, tapi jangan berlebihan, jangan lebih dari itu, supaya orang yang dipukuli itu orang yang dipukul itu jangan menjadi rendah di mata kita karena kita terlalu enjoy memukul mereka, ya. Nah, itu konteks lembu. Jadi lembu itu adalah mereka yang sedang dipukul, sedang dihukum dalam pengadilan. Tetapi kalimat ini dipakai untuk menjelaskan hamba Tuhan. Dan ini konteks yang berbeda, saudara. Ini dua konteks yang berbeda. Janganlah engkau memberangus mulut lembu. Siapa yang dimaksud lembu di sini?
Ya mereka-mereka yang melayani Tuhan, mereka-mereka yang hidup dalam pelayanan. Maka ini kalimat yang sama tapi dalam dua konteks yang berbeda. Nah kalau saudara Paulus hidup di zaman sekarang mungkin, ya, kemudian dia bilang begini, masa kita yang menabur benih rohani bagi kamu, kita berlebihankah kalau kami menuai hasil duniawi? Kemudian ditanya sama penentangnya, maksudnya apa? Kemudian Paulus bilang begini, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lihat konteks, lihatlah Ulangan 25 ayat 4. Penentang-penentang itu akan bilang begini, salah Paulus, konteksnya itu bukan seperti itu, ya. Konteksnya di Ulangan 25 ayat 1 sampai 4 itu adalah orang yang dihukum dalam pengadilan. Kenapa kamu ambil konteksnya untuk diterapkan di pelayanan? Itu maksudnya. Jadi bahkan Paulus pun melakukan seperti metode-metode seperti ini. Contoh lagi dalam 1 Timotius 5 ayat 18. Coba lihat konteksnya, ya. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lagi-lagi kalimat ini dikutip untuk menjadi dasar penghormatan kepada penatua yang sudah jerih payah berkhotbah dan mengajar. Padahal kalimat janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik ini dalam perjanjian lama ada dalam konteks apa? Pengadilan, dan lembu yang dimaksud ini adalah mereka yang terhukum begitu. Kemudian lagi, bukankah kitab suci berkata seorang pekerja patut mendapat upahnya? Nah, ini maksudnya di mana? Dia mengutip di mana ini? 1 Timotius 5 ayat 18 ini mengambil di dalam Matius 10 ayat 10, karena di situ dan ayat-ayat paralel lainnya yang sama, ya. Tuhan Yesus bilang pada murid-muridnya, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Kalau saudara perhatikan, Tuhan Yesus berbicara tentang seorang pekerja patut mendapat upahnya, itu konteksnya apa, saudara? Konteksnya penginjilan, ya. Konteksnya adalah penginjilan harus pindah ke sini. Nah, kalimat seorang pekerja patut mendapat upahnya ini diambil kemudian untuk menjadi landasan konteks penggembalaan. Dalam 1 Timotius 5 ayat 18, penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang khotbah dengan jerih payah dan mengajar. Sebab kitab suci bilang seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, kalau penulis 1 Timotius 5 ayat 18 ini khotbah di zaman sekarang dengan ada orang-orang yang mempertentangkan konteks, dia akan bilang, kitab suci tidak bilang seperti itu untuk penggembalaan. Kitab suci bilang itu konteksnya untuk penginjilan, ya. Jadi pola pikir yang seperti ini yang sedang mereka terapkan dalam pikiran mereka untuk menentang Maliaki 3:10, ya, ketika dia bilang konteksnya Maliaki 3:10 bukan untuk kita tapi untuk orang Israel, untuk begini. Nah, ada ayat lain, saudara, ayat-ayat lain dalam 1 Petrus 2 ayat 9, konteksnya adalah jemaat Tuhan, ya, non-Yahudi. Dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Tapi ini diambil dari Ulangan 4 ayat 20, engkaulah umat yang kudus, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan. Kata engkau atau kamu di sini itu dua konteks yang berbeda. Yang satu bicara soal Israel, yang satu bicara soal non-Israel. Bagaimana mungkin ini bertentangan, saudara, ya? Bagaimana mungkin ini sesuatu yang bertentangan, saudara? Karena ini konteksnya berbeda, tapi kelihatannya ini, yang satu untuk Israel, yang satunya untuk non-Israel. Nah, dua konteks berbeda namun tidak bertentangan. Ada banyak ayat lain. Maliaki 1 ayat 7 diambil dalam 1 Korintus 10 ayat 21. 1 Korintus 10 ayat 21 diambil dalam Maliaki 1 ayat 7. Yakobus 4 ayat 8, ya, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Ini firman Tuhan yang terdapat dalam Maliaki 3 ayat 7, ya, salah satunya, kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu. Kata Maliaki di kitab Maliaki 3:7 ini, kata kembalilah kepadaku ini untuk siapa? Untuk orang Israel,
untuk orang yang hidup di zaman Maleakhi 3:7, tapi kalimat ini, ayat ini relevan untuk ditarik, diajarkan dalam Yakobus 4 ayat 8. Orangnya berbeda ya, orangnya berbeda. Kemudian ketika dibilang dasar persepuluhannya adalah Maleakhi 3:10, kemudian dibilang konteksnya tidak seperti itu. Di persepuluhan di Maleakhi 3:10 ini bukan pakai uang, tetapi kenapa gereja zaman sekarang pakai uang? Ya, untuk sekedar wawasan saja bahwa di zaman dulu dalam membangun kemah suci zaman Musa, dananya bukan dari uang, sekalipun ada uang. Dananya adalah dari emas, perak, batu, kain, dan sebagainya ya. Dalam membangun bait suci zaman Salomo, dananya juga tidak dalam bentuk uang. Dalam membangun bait suci zaman Esra, dananya berupa harta benda, ternak, dan perak, bukan uang. Sekalipun uang sudah ada pada waktu itu. Nah, penyerahan persembahan bukan uang ini adalah tradisi persembahan pada zaman itu ya. Persepuluhan dapat ditebus dengan uang, persepuluhan dari segala penghasilan. Kemudian pada zaman bapak-bapak gereja atau gereja mula-mula, persepuluhan dilakukan secara umum dalam bentuk uang. Tetapi juga ada yang menerapkannya dalam bentuk hasil bumi. Bukan berarti semuanya diganti uang. Ada juga yang menyerahkan persepuluhan dalam bentuk hasil bumi. Ada yang menyerahkan dalam bentuk uang. Bahkan saudara di dalam gereja Inggris ya, tahun 1200 ya, menurut hukum Inggris di situ persepuluhan ada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah persepuluhan predial, persepuluhan yang muncul langsung dari tanah, mengembalikan 1/10 dari hasil-hasil bumi ya, dari biji seperti biji-bijian, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Persepuluhan jenis yang kedua adalah persepuluhan campuran ya, persepuluhan yang dihasilkan dari apa yang dipelihara oleh bumi seperti anak sapi, domba, babi, susu, keju, telur. Atau persepuluhan jenis yang ketiga, persepuluhan yang timbul dari keuntungan industri pribadi dalam mengejar perdagangan, profesi atau pekerjaan. Jadi ini dalam bentuk uang. Ya. Jadi dalam regulasi untuk mengembalikan persepuluhan tidak ada penetapan baku di dalamnya. Sejak zaman gereja mula-mula sampai terus pada tahun 1200-an, ada yang memberi dalam bentuk uang, mengembalikan dalam bentuk uang, ada yang mengembalikan dalam bentuk penghasilan atau hasil bumi. Ya. Maleakhi 3:10, kembali lagi di Maleakhi 3:10, sebentar ya. Argumennya begini, ya, yang mempermasalahkan Maleakhi 3:10. Ngapain kamu pakai Maleakhi 3:10? Ayat itu menyangkut persepuluhan hama Aser dan juga persepuluhan dari persepuluhan. Bukan persepuluhan seperti sekarang yang kamu lakukan di gereja. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, perjanjian dalam Maleakhi 3 itu mengandung berkat dan kutuk berdasar Taurat. Nah, kita kan sekarang sudah dibebaskan dari Taurat. Jadi ngapain kamu pakai Maleakhi 3:10 jadi dasar? Dan mereka yang di Maleakhi 3 sudah dikutuk. Jadi kenapa kamu ingin menyamakan ini argumennya yang menolak Maleakhi 3:10? Argumennya adalah begini. Kenapa kita memakai ayat dari orang-orang yang sudah dikutuk Tuhan dan dikatakan dan Tuhan katakan menipu? Maleakhi 3:10 ini Tuhan bicara kepada siapa? Tuhan bicara kepada orang yang sudah dikutuk dan orang yang menipu Tuhan. Nah, kalau saudara ini logikanya ya. Kalau saudara pakai Maleakhi 3:10 berarti saudara sedang menyamakan diri dengan orang yang dikutuk dan menipu Tuhan. Itu logikanya. Baik. Poin A, konsekuensi logisnya ya adalah praktik perpuluhan di gereja menyalahi aturan jika pakai Maleakhi 3:10. Poin B, konsekuensi logisnya adalah praktik perpuluhan mendatangkan berkat dan kutuk dalam konsep Taurat. Poin C, konsekuensi logisnya adalah praktik perpuluhan di gereja adalah orang-orang yang kena kutuk dan menipu Tuhan karena mereka melakukan persepuluhan dengan landasan Maleakhi 3 ayat 10. Pada Maleakhi 3:10 adalah Tuhan berbicara kepada orang-orang yang dikutuk Tuhan dan menipu Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara pakai Maleakhi 3:10, saudara sedang menyamakan diri dengan orang-orang yang dikutuk dan menipu Tuhan. Kesimpulannya, jangan menggunakan Maleakhi 3:10 untuk jadi landasan persepuluhan. Bahasa lainnya, gak usah pakai firman Tuhan. Nah, itu yang sedang
Itu yang sedang dibahas, atau itu yang menjadi inti dari argumen dia. Jangan pakai firman Tuhan untuk melandasi praktik-praktik kesalihan di dalam gereja, dalam saudara sebagai orang Kristen. Ya, jangan gunakan Maleakhi 3 ayat 10 itu. Saya jawab cepat saja ya. Poin A, saya tanggapi, kita tidak hidup di bawah ketentuan Taurat. Jadi Maleakhi 3 ayat 10 ketika kita pakai di sini bukan berarti kita harus mengikuti ketentuan Taurat. Kita lihat, saya nanti berikan penjelasannya. Poin B, bukan berarti ketika kita sudah hidup di zaman anugerah kita bebas daripada hukuman atau pendisiplinan Tuhan ketika kita tidak tertib dalam hidup ya. Karena dibilang begini, kalau kamu tidak ikut persepuluhan seperti Maleakhi 3:10, menurut Maleakhi 3:10 kamu kena kutuk Tuhan loh. Nah, apakah pendisiplinan Tuhan? Tentu kutuk Tuhan itu sudah diputus ya di atas kayu salib. Tetapi ini bicara soal perjanjian baru, apakah Tuhan tidak bisa mendisiplin atau tidak adakah pendisiplinan dari Tuhan bagi orang-orang yang hidup di zaman anugerah? Ya. Padahal jelas-jelas firman Tuhan berkata, Yakobus 4:17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Bagaimana Tuhan menanggapi dosa? Apakah sudah berdosa, tidak apa-apa berdosa. Bagaimana Tuhan menanggapi dosa? Tentu ada pendisiplinan dan itu adalah haknya Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan diam ketika kita tahu berbuat baik dan tidak melakukannya. Ya, ada pendisiplinan dari Tuhan. Saya berikan ilustrasi. 17 April 1970. Ya. Mahasiswa UBAT, Universitas Babat, disangsi karena melanggar ketertiban lalu lintas. Kemudian polisi berkata kepada mereka ini mahasiswa UBAT tahun 1970, tertiblah berlalu lintas, maka kalian menjadi duta lalu lintas. Nah, berita ini kemudian dicetak di koran dan beberapa puluh tahun kemudian, tahun 2024 ya, di universitas yang sama, di halaman kampus mereka, seorang ketua senat berkata di hadapan rekan-rekan mahasiswa, saudara-saudaraku, seperti yang terdapat atau seperti yang terjadi pada 17 April 1970, maka kita sekarang harus tertib lalu lintas ya, supaya kita jadi duta lalu lintas. Kemudian ketika senat berkata seperti itu, seorang dokter protes, hei ketua senat, untuk apa kamu merujuk 17 April 1970? Itu sudah tidak berlaku lagi. Itu perintah kita harus tertib lalu lintas. Itu perintah untuk mahasiswa yang lampau, mahasiswa yang melanggar aturan ketertiban lalu lintas. Ya, dan kamu bicara kepada siapa? Kamu bicara itu kepada teman-temanmu yang tidak sedang melanggar. Tidak sedang melanggar aturan lalu lintas. Jadi untuk apa kamu mengutip perintah polisi atau untuk apa kamu mengutip perintah dari polisi untuk mahasiswa yang melanggar ketertiban lalu lintas tahun 1970? Ya, doesn't make sense. Nah, itu kata seorang dokter ini. Ya, menurut saudara apakah ini masuk akal, saudara? Apakah salah seorang ketua senat berkata, ya merujuk pada senior-senior kita dulu tahun 1970, maka kita sekarang teman-teman harus tertib lalu lintas ya supaya kita jadi duta lalu lintas. Apakah salah ketua senat merujuk pada 1970 ya hanya karena kalimat kita harus tertib lalu lintas itu diberikan kepada mahasiswa yang melanggar lalu lintas di tahun 1970, bukan berarti kalimat itu, perintah itu tidak relevan untuk diberikan atau diterapkan di tahun 2024. Ya, logika sederhananya seperti itu. Nah, penentang perpuluhan kerap kali menolak Maleakhi 3 ayat 10 dan Matius 23 ayat 23 sebagai landasan firman Tuhan dari praksis persepuluhan di dalam gereja. Poin keberatan mereka salah satunya ialah persoalan hermeneutik, di mana mereka menolaknya dengan mengatakan bahwa kedua teks tersebut dalam tataran original meaning-nya dan primary meaning-nya tidak mendukung
untuk dijadikan landasan persepuluhan di dalam gereja ya. Karena jadi bahasa diskusinya itu lihat konteksnya nggak cocok gitu ya, bahasa sederhananya seperti itu. Karena memang original meaning atau makna asali dari konteks Maleakhi 3:10 dan primary meaningnya atau makna utama dari konteks itu memang tidak relevan untuk perjanjian baru atau gereja masa kini. Pembacaan dari para praktisi persepuluhan terhadap Maleakhi 3:10 dan Matius 23:23 yang kita lakukan ini adalah pada tataran secondary meaning, pembacaan kedua atau dimaknai ulang. Maleakhi 3:10 itu dalam makna kedua. Sementara itu ada suatu asas hermeneutik yang menyatakan bahwa suatu doktrin ya yang berlaku sampai hari ini itu harus dibangun dari primary meaning. Makna utama teks tersebut ya dari perjanjian lama, makna utamanya dari perjanjian baru, makna utamanya apa? Bukan secondary meaning. Bukan dengan pembacaan ulang. Dan ini memang benar saudara ya, ini memang benar bahwa ada asas hermeneutik yang menyatakan bahwa doktrin itu dibangun dari primary meaning bukan secondary meaning. Tetapi ya kita perlu mempertanyakan lagi apakah memang benar harus selalu demikian bahwa doktrin yang kita yakini sekarang, yang kita ambil dari kitab suci di masa lampau, ya perjanjian lama atau perjanjian baru, itu adalah doktrin yang harus dibangun dari primary meaning, makna utama dari teks tersebut. Apakah memang benar harus selalu demikian? Apakah tidak bisa bahwa doktrin itu dibangun dari secondary meaning, makna kedua, pembacaan ulang dari suatu teks? Apakah tidak bisa? Ya, untuk menjelaskan apakah bisa atau tidak, saya ingin memperkenalkan saudara dengan Johannes Petrus Louw atau J.P. Louw ya. Dr. J.P. Louw ini dia terkenal dengan dalam mengembangkan suatu pendekatan linguistik dan dia ada di Department of Greek, University of Pretoria, Afrika Selatan ya. Dan dia terkenal dalam dunia akademisi teologi khususnya dalam bidang linguistik, dalam bidang semantik ya. Kalau saudara lihat ini, buku Greek English Lexicon ya, buku-buku ini atau buku yang sangat familiar dalam dunia akademisi teologi ini, buku yang berpengaruh dalam dunia penerjemahan Alkitab untuk memahami Alkitab, khususnya ini perjanjian baru ya, bahasa Yunaninya, dan inilah yang menulisnya. Ini adalah karya dari J.P. Louw. Ini adalah dia yang menyusun leksikon ini. Dan ini menunjukkan bahwa kredibilitas dia dalam memahami hermeneutika Alkitab itu cukup mumpuni. Bukan cukup lagi ya, sangat mumpuni. Apalagi karyanya ini diakui dalam berbagai macam denominasi gereja oleh teolog-teolog dari manapun. Ya, buku ini menjadi acuan penerjemahan atau pemaknaan untuk melakukan eksegetika ya, eksegesis. Nah, saya ingin saudara membaca tulisan beliau, di situ sudah ada sumbernya, saudara bisa cross check sendiri. Tulisan beliau adalah demikian, diawali dengan demikian. Pembacaan awal suatu teks belum tentu merupakan pembacaan yang benar, ya original meaning, makna awal. Belum tentu merupakan pembacaan yang benar dalam kaitannya dengan maksud penulis asli teks tersebut. Kita mau jelaskan dulu makna utama itu apa, ya. Makna kedua itu apa? Makna utama yang biasanya ini asas hermeneutik yang menjadi primary meaning, ini yang menjadi landasan doktrin kita. Kita perlu tahu dulu makna utama itu apa. Makna utama adalah syaratnya itu dia sesuai dengan apa yang dimungkinkan oleh fitur sintaksis. Ya, contohnya seperti genetif kah, apa seperti datif kah, seperti akusatif dan lain sebagainya ya. Verb, kemudian adjektif ya, semua itu fitur-fitur sintaksis baik makro atau mikro. Nah, penafsirannya, pemahamannya dari kita melihat mengeksegesis ayat dari fitur-fitur itu untuk melihat makna utama. Fitur semantik leksikalnya, jadi makna kata aslinya itu maknanya apa, kemudian semua kemungkinan tanda semiotik dalam lingkungan tertentu. Jadi makna ini atau kata ini di budaya itu dipahaminya seperti apa. Nah,
Jadi makna utama ini dimunculkan melalui proses eksegesis. Ya, ini makna literal atau harfiahnya. Inilah yang disebut makna utama. Jadi proses eksegesis atau eksegetika dalam terhadap suatu teks kitab suci, inilah yang melahirkan makna utama ayat tersebut. Nah, semakin banyak informasi yang kita miliki tentang situasi sebenarnya dari teks tersebut, semakin kita dapat mengerucut pada makna utama teks. Jadi ketika kita misalnya ya memahami misalnya kita memahami Maleakhi 3 ayat 10. Nah, kita lihat dulu fitur-fitur sintaksisnya dalam grammar Ibrani, Hebrew ya. Apakah ini bentuk ini piel, puel dan lain sebagainya. Kemudian ini kata ini itu secara leksikal ini maksudnya apa, dasar katanya apa. Kemudian kata ini dipakai dalam apa? Oh, dari situlah kita bisa tahu makna utama ayat itu. Nah, jadi makna utama berasal dari pendekatan eksegetika atau eksegesis ya. Dalam apa makna kedua? Nah, sekarang tadi makna utama dan apa makna kedua? Makna kedua syaratnya harus melibatkan penafsiran ulang semantik terhadap kosakata. Jadi ini dipahami lagi atau dibaca kembali, dibaca ulang, ditafsirkan ulang, tidak berdasarkan fitur-fitur yang kaku, ya fitur-fitur yang tadi saya buat, sintaksisnya, semantik, leksikalnya, dan kemungkinan tanda semiotiknya. Tapi dibaca ulang dalam relevansinya di masa kini, ya. Jadi dilihat dulu struktur wacana dari teks itu apa. Suatu ayat dalam Perjanjian Lama, struktur wacananya itu apa, kemudian ditarik relevansinya. Segi pragmatis dari teks tersebut apa dan ditarik relevansinya di masa kini. Ini namanya pemaknaan ulang atau makna kedua. Apakah doktrin yang dibangun dalam kekristenan itu selalu melulu, ya selalu berdasarkan makna utama atau primary meaning. Nah, kita perlu melihat contohnya kata monogenis dalam pronunciation Erasmian bacanya monogenes ya. Monogenis atau monogenes itu makna utamanya adalah arti katanya, arti kata asalinya adalah hanya dari jenisnya atau unik. Jadi ketika ada misalnya jenis kucing Anggora ya, ada 5 kucing Anggora. Nah, yang satu ini beda sendiri. Yang satu ini dari 5 jenis kucing Anggora ini, satu ini beda sendiri. Nah, inilah yang disebut monogenes, ya. Inilah yang disebut monogenes dalam makna aslinya. Tapi dalam masa kekristenan awal, dalam masa penulisan Perjanjian Baru, kata monogenes ini dibaca kembali. Ditafsirkan ulang dalam istilah dasarnya. Jadi bukan lagi berarti hanya dari jenisnya, ya. Tapi ini dimengerti sebagai prokreasi biologis atau anak tunggal. Nah, ini makna kedua. Jadi anak tunggal ini adalah makna kedua. Monogenes dalam Perjanjian Baru dipahami sebagai anak tunggal. Dan inilah pengertian yang dipakai di dalam Perjanjian Baru. Jadi monogenes dalam Perjanjian Baru tidak lagi menggunakan makna utama kata monogenes yang adalah hanya dari jenisnya atau unik, tetapi dia menggunakan makna tunggal. Dia menggunakan makna kedua dari kata monogenes yaitu tadi anak tunggal. Dengan demikian, kata yang awalnya monogenis tadi kata yang awalnya adalah satu-satunya dari jenisnya itu dipahami ulang menjadi anak tunggal. Dan makna kedua ini yang dipakai dan ini menjadi istilah yang penting dalam doktrin Kristen. Karena kata ini terkait erat dengan kelahiran Kristus dari seorang perawan, ya. Coba saudara bayangkan, kalau kata monogenes ini dipakai dalam makna asalinya untuk menjelaskan kelahiran Kristus, maka bisa dikatakan bahwa teologi Kristen ini, apalagi kristologi ya, mengenali Kristus ini sebagai salah satu jenis manusia yang sama dengan kita tapi beda sendiri ya. Jadi bukan seperti itu konteks pemakaian kata monogenes, tidak pakai makna utama tapi dia justru pakai makna kedua dalam hal prokreasi biologis, dalam hal
kelahiran biologis ya. Oleh karena itu, secondary meaning melibatkan kerangka acuan baru yang tidak didukung oleh batasan teks. Beda dengan makna utama tadi. Makna utama atau makna pertama tadi itu harus didukung dengan batasan-batasan teks, fitur tadi ya. Gramatikanya, kemudian sintaksisnya, kemudian semantiknya, semuanya itu. Ini batasan-batasan teks untuk memahami teks tersebut dalam makna utama. Tapi untuk memaknai kembali atau makna kedua, ya itu tidak perlu didukung oleh batasan-batasan semacam itu. Contohnya lagi, dikaiosune, kalau saudara lihat itu ya, dikaiosini dalam pronouns Erasmian, dikaiosune, ya, dikaiosini artinya adalah menandakan hubungan yang benar dari seseorang dalam sebuah perjanjian. Jadi itu makna utamanya. Menandakan hubungan yang benar dari seorang dalam sebuah perjanjian. Jadi kalau Paulus pakai kata dikaiosune dalam primary meaning, jadi dikaiosune ini dipakai dari kultur Ibrani, ya, kultur budaya Ibrani. Kalau Paulus pakai kata dikaiosune ini dalam primary meaningnya, maka dia akan menulis bahwa iman kepada Yesus itu menyebabkan seseorang menjadi dikaios atau dikaiosune, yaitu orang yang punya hubungan yang benar. Nah, ini beda dengan apa yang kita mengerti kan. Pembenaran oleh iman itu beda dengan maksud dikaiosune pada makna yang pertama. Kalau Paulus pakai pemaknaan pertama pada kata dikaiosune, maka arti dibenarkan itu hanya sebatas begini. Ketika kita percaya Yesus, ya, maka kita punya hubungan yang benar dengan Allah. Hanya sebatas itu. Kalau kita pakai makna utama. Tapi Paulus tidak menggunakan makna utama. Ya, kita lihat. Kita lihat nanti ya. Pembacaan dalam wacana secondary meaning bahkan dapat ditelusuri sampai kepada metode eksegesis rabbinik. Contohnya dalam Yesaya pasal 7. Ya, dalam Yesaya pasal 7 isi wacananya atau makna utamanya, original meaning dan primary meaningnya berkaitan erat dengan perang antara Ahaz ya dengan gabungan kekuatan Syria dan Israel. Nah, Ahaz ketakutan, tapi 2 kali diyakinkan oleh Tuhan bahwa musuhnya akan dihancurkan. Nah, jaminan yang kedua dari Tuhan kepada Ahaz ini adalah bahwa perang itu akan berakhir sebelum anak laki-laki segera dilahirkan ya. Jadi harus tumbuh dan menjadi cukup umur untuk mengenali perbedaan antara benar salah. Artinya sebelum 3 atau 4 tahun sejak masa peperangan itu, maka tanah musuh-musuhnya akan ditinggalkan. Jadi itu makna utamanya. Jaminan yang kedua melibatkan unsur waktu. Sebelum seorang anak laki-laki segera dilahirkan, harus tumbuh menjadi cukup umur untuk mengenali perbedaan antara benar salah, maka tanah musuh-musuhnya akan ditinggalkan. Itu konteks, itu wacananya, dan itu makna utamanya. Tetapi saudara, ketika kata itu atau teks itu ditarik ke dalam perjanjian baru, tidak dimaknai demikian. Ya, justru dimaknai sebagai suatu nubuatan untuk kelahiran Kristus. Ya. Penulis Matius merujuk Yesaya 7 ayat 14 sebagai nubuatan akan kelahiran Kristus. Matius 1:23. Nah, atas dasar bahwa anak laki-laki yang akan dilahirkan sebagaimana dimaksud dalam wacana Yesaya 7 ayat 14 dikatakan disebut Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Ini merupakan paralel sempurna dengan kelahiran Kristus. Jadi secondary meaning tadi syaratnya adalah apa? Coba saya kembali lagi ya ini. Syarat secondary meaning makna kedua untuk memaknai ulang suatu teks adalah melihat struktur wacana. Jadi penulis Matius ini melihat struktur wacana dari Yesaya pasal 7 dan kemudian akhirnya oleh inspirasi Roh Kudus, ya, tentu bukan dorongan manusiawi dan lahiriah ya. Maka teks itu adalah teks yang dipakai untuk merujuk nubuatan tentang kelahiran Yesus, ya. Jadi makna kedua dari Yesaya 7 ayat 14 itulah yang dijadikan dasar argumen penggenapan nubuatan akan kelahiran Kristus dalam Matius 1 ayat 23. Nah,
pembacaan dalam wacana secondary meaning ini bahkan dapat ditelusuri sampai kepada metode eksegesis rabbinik. Saudara bisa baca sendiri di teks di layar. Intinya adalah dari teks yang saudara baca ya di layar yang saya tampilkan ini, secondary meaning ini menjadi populer di dalam kekristenan mula-mula. Jadi teks-teks perjanjian lama ini dibaca dalam pemaknaan secondary meaning, bukan makna utama dari teks tersebut. Itu yang menghasilkan sistem teologi kita, kekristenan kita masa kini. Nah, dan perlu diketahui, secondary meaning itu hampir sama dengan alegori, metode alegori ya. Tetapi tidak sama. Hampir sama itu beda dengan sama ya, mirip. Ya, karena kalau di dalam menurut J.P. Lowe, metode alegori itu terlalu absurd ya. Tetapi pembacaan sekunder atau pemaknaan kedua ini mirip-mirip metode alegori. Dan inilah yang menjadi landasan membangun teologi kekristenan mula-mula. Bagaimana kita memahami kekristenan, bagaimana kita punya suatu sistem teologi ternyata dibangun oleh metode pemaknaan kedua, secondary meaning. Jadi doktrin-doktrin yang vital di dalam kekristenan justru dibangun dari secondary meaning ya. Contoh 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 14. 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 14 ya. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian dari mezbah itu? Nah, saya mendapat tanggapan yang menarik bahwa ketika saya paparkan video pertama tentang persepuluhan dan di situ disajikan bahwa gereja mula-mula juga melakukan persepuluhan ya, melakukan praktik persepuluhan, kemudian dasar-dasar argumen mereka melakukan persepuluhan adalah karena seperti bau-bau covenant teologi atau superset gitu ya, suppressionism ya. Sepertinya dalam konteks bahwa Israel itu digantikan oleh gereja. Saya lupa itu bahasa teknisnya apa, tapi dari kata superset itu yang saya ingat ya, dasar katanya pengganti atau covenant teologi ya. Itu menarik ya. Tetapi ternyata bahwa kenapa gereja mula-mula melakukan persepuluhan dan melakukan itu dengan dasar perjanjian lama. Ternyata seperti tadi kita baca, mereka di zaman perjanjian baru, dalam penulisan perjanjian baru, mereka punya suatu kultur pembacaan secondary meaning. Ya, secondary meaning ini beda dengan alegori, tapi membaca ulang dalam wacana yang baru. Jadi wacana perjanjian lama dibaca dalam wacana yang baru, bukan dalam pengertian diganti begitu ya. Itu hal lain, itu isu yang lain. Jadi ada continuity dan discontinuity, ada kesinambungan dan ada yang terputus di dalamnya. Contohnya Paulus ini. Paulus ini menarik suatu teks di dalam perjanjian lama, mereka orang Lewi melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus, dan bahwa mereka melayani mezbah mendapat bagian dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan menetapkan bahwa mereka ini bukan orang Lewi genealogis ya, tapi mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan di perjanjian baru. Mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi landasan kenapa Paulus berkata mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu, landasannya dari mana? Dari perjanjian lama, yaitu Lewi yang melayani tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus. Jadi wacananya itu ditarik relevansinya ke dalam konteks perjanjian baru. Ya, jadi ini secondary meaning. Tentu kalau pakai makna asali ya, original meaningnya tidak mengena, karena secara genealogi hamba-hamba Tuhan perjanjian baru itu bukan keturunan orang Lewi. Tetapi bukan demikian cara gereja mula-mula dan penulis perjanjian baru membaca teks-teks perjanjian lama. Memang ada doktrin yang dibangun dari primary meaning, tapi juga ada doktrin yang dibangun dari secondary meaning ya, ditarik
continuity-nya, esensinya, prinsip untuk untuk masuk dalam wacana yang baru di perjanjian baru. Ya. Jadi hal ini cukup mudah kita pahami sehingga Maleakhi 3:10 ya, dalam pembacaan secondary meaning kita lihat wacana dari struktur wacana dalam Maleakhi 3:10 ini, dan kita lihat wacana yang ada dalam gereja perjanjian baru, ditarik relevansinya, maka ini saling terkait ya, seperti Paulus mengaitkan 1 Korintus 3 ayat 13-14 dengan wacana di dalam perjanjian lama, yaitu soal Lewi. Soal Lewi. Ya, saya berikan pertanyaan khusus untuk bagian yang kedua ini. Bagi saudara-saudara yang suka menuntut konteks ya, konteksnya bukan seperti itu, konteksnya bukan seperti itu ya. Saya mau tanya, kenapa Anda pakai kitab suci dalam khotbah Anda? Ya, bukankah kitab yang saudara pakai dalam khotbah untuk jemaat masa kini itu kitab yang dipakai untuk orang pada zamannya? Saudara pakai surat 1 dan 2 Korintus di jemaat masa kini, padahal surat itu ditujukan untuk jemaat di Korintus. Surat Roma ditujukan untuk jemaat di Roma. Surat Galatia ditujukan untuk jemaat di Galatia. Tapi kenapa kita bisa pakai itu untuk kita jadikan khotbah, jadikan dasar untuk kita mengajar jemaat yang bukan di Korintus, di Roma, dan di Galatia? Begitu pula dengan Maleakhi yang secara editor ya, secara pembuatan surat, ya, pembuatan kitab Maleakhi itu ditujukan untuk bangsa Israel. Maka kita bisa dengan pola yang sama menjadikan kitab itu relevan dan dipakai untuk dasar praksis kita di masa kini. Itu intinya ya. Kenapa Anda pakai kitab suci dalam khotbah Anda? Bukankah kitab itu ditulis untuk orang pada zamannya? Nah, saya bertanya lagi 2B, bagaimana cara Anda menerapkan original meaning, primary meaning, dan secondary meaning dalam mendekati suatu teks khususnya dalam Maleakhi? Saya ingin tahu ya, bagaimana saudara menarik secondary meaning untuk Maleakhi? Tolong diberitahu. Kemudian mengapa para rasul mendasari pengajarannya pada teks-teks perjanjian lama, di mana beberapa di antaranya berada pada konteks yang sangat berbeda dengan konteks di mana Paulus atau para rasul menggunakannya di perjanjian baru? Kenapa Paulus dan rasul-rasulnya menggunakan teks yang konteksnya tentu sangat berbeda dengan konteks di mana mereka melayani di perjanjian baru? Apakah begitu mereka salah, dapat disalahkan ya dengan menggunakan metode seperti itu? Kesimpulan untuk bagian yang kedua ini 2.1, mereka yang menolak landasan esensial dan ekspresional praktik persepuluhan dalam gereja dari Maleakhi 3 ayat 10 punya 4 kemungkinan. Yang pertama, mereka tidak memahami kaidah hermeneutika ya, penafsiran. Yang kedua, mereka tidak mengerti kegunaan perjanjian lama bagi iman Kristen perjanjian baru. Mereka tidak mengakui perjanjian lama sebagai kitab suci, melainkan hanya sebatas buku sejarah saja. Kalaupun mereka memahami, mengerti, dan mengakui, maka mereka tidak jujur dengan keilmuannya, atau justru mereka hanya tebang pilih ya. Untuk konteks Maleakhi 3:10 diterapkan standar ini, tapi untuk ayat-ayat lain dalam perjanjian lama diterapkan standar yang lain, standar ganda ya. Who knows? Jadi kembali kepada mereka yang mengajukan keberatannya. Tidak selalu bahwa doktrin-doktrin dalam perjanjian baru dibangun berdasarkan makna-makna primer dalam perjanjian lama, sehingga dalam hal ini pembacaan yang kaku terhadap teks, terbingkai dan terpagar dalam konteks masa lalu akan membuat pembacaan kita terhadap teks tersebut menjadi kering ya, dan susah untuk menarik relevansinya pada konteks kita masa kini. Dan metode seperti itu tidak pernah diterapkan sejak masa penulisan perjanjian baru. Baik, kita masuk ke bagian yang ketiga. Sudah ya, baik, kita masuk pada bagian yang ketiga, tuntutan bukti. Mereka mengajukan keberatan ya, keberatan mereka untuk praktik persepuluhan adalah mereka menuntut bukti. Ini persoalan biblikal, Saudara. Ini persoalan biblikal. Mana ayatnya? Contoh, ini bahasa-bahasa menuntut bukti. Mana ayatnya di perjanjian baru? Mana perintahnya ya?
Ya, ada dua masalah di dalam permintaan ini. Ya, mereka yang selalu pakai bahasa mana ayatnya, mana perintahnya. Ya, mereka melakukan pendekatan proof texting ya. Kesalahan umum hermeneutika adalah mendasari perilaku dengan dalil-dalil ayatiah saja. Masalah yang kedua adalah exact word fallacy, diterapkan oleh non-Kristen. Mana ayat di mana Yesus mengatakan bahwa aku Tuhan itu nanti ya. Kita masuk yang pertama, masalah yang pertama. Permintaan mereka, mana ayatnya di perjanjian baru bahwa kita harus memberikan persepuluhan? Mana perintahnya dalam perjanjian baru? Kita harus memberikan persepuluhan. Masalah yang pertama dari pertanyaan semacam ini adalah mereka melakukan pendekatan proof texting. Ya, pendekatan proof texting ini minta ayat, minta bukti, minta dalil ini tidak sepenuhnya memadai dalam menjelaskan isu-isu dalam kekristenan. Ya, contohnya mana ayatnya orang Kristen tidak boleh merokok, mana ayatnya kita harus A, B, C, D, E, mana ayatnya kita diperintahkan untuk ibadah di hari Minggu. Nah, semua ini adalah pendekatan proof texting, minta dalil, minta satu ayat yang jelas. Ini berguna bagi khotbah praktis ya, khotbah yang pastoral, yang praktis begitu. Tapi untuk membahas isu yang lebih dalam, tidak semudah itu kita memahami suatu isu apalagi dengan hanya pendekatan proof texting. Kenapa? Karena setan pun bisa mengutip ayat untuk mendukung agendanya dalam mencobai Tuhan Yesus. Ada tertulis, dan lain sebagainya. Ya, bukankah dalam kitab suci begini. Mengutip ayat itu tidak bisa memadai dalam menjelaskan isu-isu dalam kekristenan. Nah, mereka yang tidak dapat, maka perlu ada pendekatan yang lain, pendekatan sejarah, pendekatan yang lain ya, pendekatan yang lain di samping pendekatan proof texting tadi. Tetapi mereka yang tidak dapat menyanggah data-data sejarah, data-data fakta sejarah gereja, atau acuh tak acuh pada fakta atas adanya ragam penafsiran, akan selalu menimpali dengan kata begini, udahlah back to the Bible, saya ikut Yesus saja ya, saya tidak ikut kata teolog ini, teolog itu, teolog ini, saya ikut Yesus saja. Back to the Bible, ini kalimat-kalimat yang bermasalah ya. Ini kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak menjawab isu-isu yang krusial dalam kekristenan. Back to the Bible itu bukan solusi. Sesederhana back to the Bible itu bukan solusi. Backnya seperti apa? Back to the Bible itu dalam cara yang seperti apa itu nanti akan beda-beda. Jadi itu bukan sesuatu yang memadai untuk menjelaskan suatu isu, apalagi saya ikut Yesus saja. Nah, menurut saudara saya tidak ikut Yesus. Menurut saudara orang-orang kekristenan yang lain tidak mengikuti Yesus. Jadi bukan soalan ikut siapa, tapi ini bagaimana kita memahami suatu isu di dalam kekristenan dengan pendekatan yang lebih utuh, lebih menyeluruh ya, lebih komprehensif, lebih holistik. Maka saudara, kita perlu tahu prinsip tota scriptura, tentu ini adalah warisan reformasi, bahwa bukan hanya sola scriptura ya, hanya Alkitab, tetapi juga tota scriptura ya, bahwa untuk memaknai suatu teks, bacalah Alkitab dalam satu keutuhan. Ini adalah prinsip tota scriptura ya. Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru bukan hanya dibaca pada bagian-bagian tertentu untuk membenarkan argumen kita. Dicomot-comot ayatnya, ini dalilnya untuk membenarkan argumen kita. Contohnya, satu isu hanya dipagari dalam kerangka Taurat Musa. Satu isu hanya dipagari dalam kerangka kitab Maleaki. Kemudian di pagar itu yang sudah dibuat itu diterapkan secara kaku untuk bagian-bagian lain dalam kitab suci di luar batas pagar tersebut. Nah, itu bukanlah prinsip hermeneutika yang sehat. Bukan satu makna dari satu konteks khusus untuk menerangkan keseluruhan isi Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, saudara. Tapi keseluruhan ya, kita baca tota scriptura, keseluruhan isi PLPB yang harus memberi makna yang utuh dan komprehensif dari satu konteks tertentu dalam PL atau dalam PB. Jadi logikanya ini kebalik.
Kalau orang suka nuntut mana bukti apa, mana konteksnya tidak sesuai konteks, mana buktinya, logikanya kebalik. Satu konteks khusus bagi mereka itu untuk menerangkan keseluruhan Alkitab. Tetapi prinsip total skriptura adalah sebaliknya. Keseluruhan Alkitab dilihat secara satu keutuhan untuk memaknai satu bagian khusus tertentu di dalam kitab suci tersebut. Karena dalam pemahaman bibliologi ya, Perjanjian Baru bukanlah kumpulan kitab-kitab yang terdiri dari ayat comot. Ini bukan bibliologi, maksudnya mungkin biblika begitu ya. Perjanjian Baru bukanlah kumpulan kitab-kitab yang terdiri dari ayat-ayat comotan Perjanjian Lama untuk diberi makna baru. Bukan seperti itu Perjanjian Baru dibangun, saudara. Tetapi sebaliknya, sebuah pemahaman yang utuhlah, PLPB, yang memberi makna pada bagian-bagian tertentu, baik dalam PL atau dalam PB. Ya, prinsip total skriptura ini jelas dalam Kisah 20 ayat 27. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah. Jadi seluruh maksud Allah ini dipahami Tanakh, ya, Torah, Nevi'im, Ketuvim, kemudian khotbah-khotbahnya di Perjanjian Baru. Seluruh maksud Allah ini untuk satu kesatuan gitu ya, satu keutuhan. Kisah 5 ayat 20, beritakanlah seluruh firman hidup itu. Galatia 5 ayat 14, seluruh Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, keseluruhan inilah yang memberi makna setiap konteks-konteks khusus di dalam Alkitab. Bukan berarti kita meniadakan dan mengesampingkan konteks-konteks tertentu dalam bagian-bagian di Alkitab. Tapi total skriptura adalah untuk menghindarkan kita dari pendekatan comot-comot ayat, dalil-dalil dan ini dalil itu, saudara ya. Jadi kalau saudara pakai total skriptura, saudara bisa jelaskan kenapa tidak ada dalilnya kita harus begini, tapi kita melakukannya dan meyakini bahwa kitab suci mengatakannya. Karena apa? Karena pendekatan total skriptura tadi. Ya, ada sebuah kesalahan ada sesat pikir lagi ya. Exact word fallacy. Tuntutan kata tepat. Ya, X baru dapat diterima jika ada bukti yang tertulis bahwa X harus dilakukan atau X harus diterima. Contohnya, ya ini kesalahan umum. Menuntut bukti kata, menuntut bukti frasa, menuntut kalimat yang tepat seperti yang diminta. Coba tunjukkan kepada saya mana perintahnya ya, bahwa kita perlu memberikan persepuluhan. Kenapa permintaan ini tidak valid menurut kaidah-kaidah logika atau kaidah-kaidah berpikir sehat? Kenapa permintaan ini keliru sejak mulanya? Karena penuntut meminta bukti sepihak kepada lawan, di mana kriteria bukti itu sudah dikondisikan untuk mendukung tuntutannya. Ya, jadi tuntutannya itu bukan tuntutan yang netral. Sedangkan keilmuan atau positivisme ya, bahwa satu data itu bisa diverifikasi dua pihak yang berbeda, dan dua pihak yang berbeda itu bisa berkata iya untuk satu data yang sama. Tapi exact word atau tuntutan kata tepat ini sangat-sangat tidak sehat secara tidak logis begitu ya. Contohnya ini dari teman-teman kita. Coba tunjukkan ayatnya di dalam Alkitab di mana Yesus berkata, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Nah, menuntut kata yang tepat seperti yang diminta. Coba tunjukkan, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Di mana Yesus bilang begitu? Kalau saudara bisa membuktikannya, maka saya akan mengikut. Saya akan jadi Kristen hari ini juga. Wah, ya. Jadi logikanya ternyata orang yang suka menuntut kata yang tepat ini ternyata logikanya sama dengan mereka-mereka yang non-Kristen. Tunjukkan ayatnya di mana Yesus berkata, "Aku menulis Injil ini, aku pendiri agama Kristen." Kalau saudara tidak bisa menunjukkan ayat yang berkata, yang di mana Yesus berkata, "Akulah yang menulis Injil ini," maka Injil-Injil yang Anda pegang itu palsu semua. Ya, itu penuntut meminta bukti dari pemahamannya yang sudah keliru. Bagaimana tuntutannya ini valid kalau pemahamannya saja sudah keliru, begitu. Sehingga permintaan itu tidak valid dan tidak perlu dipenuhi karena sudah keliru sejak awal, cacat secara logika ya. Contoh, apakah begini?
Apakah saudara, ketika ada orang yang minta bukti dasar dari keyakinan saudara, apakah bukti itu benar-benar bisa memuaskan mereka dan membuat mereka berbalik dari jalannya yang salah? Apakah dengan kita sudah bisa mengajukan bukti-bukti yang eksplisit terhadap apa yang kita yakini, maka dengan itu lantas mereka berbalik dari posisi mereka untuk akhirnya menyadari kesalahan mereka? Tidak, tidak saudara. Karena bahkan Tuhan Yesus Kristus pun sudah memberi bukti bahwa dia adalah Mesias, tapi orang toh tetap tidak percaya kepadanya, ya. Tetap orang tidak percaya. Jadi persoalan kita manusia itu bukan bahwa kita ini ada buktikah atau tidak. Bukan bahwa bukti itu tidak tersedia, bukan itu persoalannya. Persoalannya ialah bahwa dia penuntut-penuntut yang minta bukti-bukti ini, mana ayatnya, mana ininya, tunjukkan dalilnya. Persoalannya ialah bahwa dia telah terlebih dahulu punya anggapan yang keliru pada apa yang dia minta untuk kita buktikan, ya. Sehingga sekalipun bukti-bukti itu disajikan dengan jelas di depan mata mereka, mereka bukan menerima langsung bukti itu, justru mereka akan menindas bukti-bukti yang kita sodorkan dan kembali kepada ketidakpercayaan mereka. Kenapa? Karena mereka sudah punya pemahaman yang keliru, sehingga apa yang mereka minta keliru. Jadi ketika mereka meminta sesuatu, permintaan mereka itu sudah keliru. Jadi ketika kita menyodorkan bukti, ini loh buktinya bahwa persepuluhan itu masih berlaku sampai hari ini dan perlu dilakukan, dan itu adalah melakukan firman Allah. Ini bukti-buktinya, ini saya sodorkan, ini data-data sejarah dari gereja mula-mula sampai tahun 1200-an, bahkan sampai hari ini beberapa gereja masih melakukan praktik persepuluhan, bukan hanya gereja kita. Ini buktinya disodorkan, bahkan saya buat satu video khusus untuk menyodorkan bukti-buktinya. Tapi mereka menindas bukti itu, ya, bukan karena bukti itu tidak ada, tapi karena praanggapan mereka sudah keliru dari awal, ya. Penentang-penentang itu menganut prinsip legalisme. Sesungguhnya mereka-mereka yang menuntut bukti, ayat, tunjukkan ayatnya, dasar legasinya untuk kita melakukan persepuluhan, mereka sebenarnya secara tidak sadar menganut prinsip legalisme. Matius 12 ayat 1 sampai 8. Saya ingin kita baca ayat ini. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Lapar ini isu moral, ya. Jadi kalau lapar ini tidak diatasi, kematian datang. Maka kelaparan ini isu moral. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tidakkah? Ya, sudah cukup sampai di situ. Lihatlah, ini kata-kata orang Farisi. Murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Saya ingin saudara mulai sekarang melihat 3 bagian, ya. Ada 3 elemen. Warna hijau itu mewakili esensi, ya, mewakili esensinya. Warna merah itu ekspresinya. Coba saudara tangkap dulu itu, esensi, ekspresi, dan yang ketiga warna biru ini mewakili regulasi, aturan-aturan ketentuan yang berlaku. Nah, murid-muridnya dipertanyakan oleh para Farisi dan ditabrakkan dengan regulasi, ya. Kenapa murid-muridnya melakukan hal ini padahal tidak ada dasar legasinya, tidak ada ketentuannya untuk melakukan hal ini? Coba saudara perhatikan dulu. Kemudian Yesus berkata, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan. Roti sajian yang tidak boleh dimakan ini adalah regulasi, aturan, ketentuan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Ini adalah esensi dari hukum Kristus, ya, esensinya. Dan bukan persembahan. Nah, kata persembahan ini bukan ekspresi. Tuhan tidak
menyangsikan persembahan, tapi yang sedang dibahas persembahan di sini adalah regulasi, ya, regulasinya, dan bukan persembahan di mana ada aturan-aturan yang mengikat di dalamnya. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi saudara, di hari Sabat, esensi Sabat, ada regulasi di mana di hari Sabat itu orang tidak boleh melakukan aktivitas memetik bulir gandum dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ketika ada orang yang melanggar ketentuan yang berlaku, maka orang-orang Farisi akan bertanya, loh, aturannya di mana? Dasarnya di mana? Ketentuannya di mana? Sekalipun ini adalah hari Sabat, maka ada aturan, ada ketentuan. Jadi nggak boleh kamu di hari Sabat seenaknya, harus ikuti aturan yang ada. Demikian juga persepuluhan, ada regulasinya, ada ketentuannya. Nggak bisa kamu praktekkan persepuluhan tanpa ketentuan-ketentuan yang berlaku. Itu prinsip legalisme yang dianut oleh mereka yang menentang persepuluhan. Loh, kalau kamu praktikkan persepuluhan, ada regulasinya, ada ketentuannya. Jangan kamu melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada persepuluhan, ya. Ya, contohnya seperti itu. Dalam Matius 12 ayat 1 sampai 8 di sini nampaklah isunya. Ya, ada yang lapar dan di hari Sabat. Ada yang lapar dan ada hari Sabat. Ya. Lapar ini bicara soal kebutuhan yang terkait dengan moral, ya. Sedangkan hari Sabat ini tidak salah, tidak disangsikan. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak menegur hari Sabatnya, tapi Tuhan Yesus menegur orang Farisi karena regulasi, aturan-aturan yang terkait dengan hari Sabat itu yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Yang kukehendaki ialah esensi belas kasihan, ya, bukan persembahan di mana jika tidak ikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku maka kamu menghukum orang itu dan lain sebagainya. Esensi hukum lebih penting daripada regulasi. Regulasi ini bicara soal aturan, ya. Ya, esensi hukum lebih penting daripada regulasi hukum. Jadi belas kasihan itu lebih penting daripada aturan terkait dengan hari Sabat. Jadi Tuhan Yesus tidak menyangsikan hari Sabatnya, tapi Tuhan Yesus menyangsikan aturan-aturan yang mengikat hari Sabat. Jadi ada suatu prinsip universal di dalam hari Sabat, nanti kita bahas, ya. Kita sampai mungkin pada video yang ketiga, tapi saya sudah siapkan presentasinya. Jadi Tuhan tidak menyangsikan hari Sabat yang adalah ekspresi hukum, tapi Tuhan menyangsikan regulasi hukum yang mengikat Sabat. Karena orang Farisi menyalahkan murid-muridnya dari regulasi Sabat. Ya, itu yang disalahkan. Maka Kolose 2 ayat 16 ini adalah relevan untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu. Menghukum dalam bahasa aslinya adalah menyalahkan dan menghakimi atau menghakimi. Jangan biarkan kita dihukum atau disalahkan, dihakimi karena terkait dengan makanan, minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Ini bukan berarti hari Sabat tidak berlaku, ya. Artinya prinsip esensi Sabatnya bukan berarti tidak berlaku, tapi ini maksudnya adalah soal regulasi-regulasi yang terkait dengan hari Sabat, bulan baru dan juga hukum kosher, ya, halal dan haram. Dalam ayat ini Paulus tidak meniadakan esensi Sabat. Kita akan bahas soal Sabat nanti, di mana sebenarnya Sabat secara esensi itu masih berlaku sampai hari ini, di mana kita mengkhususkan 1/7 hari kita, yaitu hari Minggu, untuk kita kuduskan bagi Allah, untuk kita berikan kepada Tuhan dalam kebaktian-kebaktian kepada Tuhan. Esensi Sabat itu tidak berhenti sampai hari ini, ya. Tetapi regulasinya sudah tidak berlaku lagi. Karena Paulus menerapkan esensi Sabat di bagian ayat lain, 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 2, di situ bilang, karena itu pada hari yang pertama minggu itu hendaklah kamu berkumpul dan mengumpulkan ini itu, ya. Jadi karena kata hari Sabat dalam Kolose 2 ayat 16 bukan merujuk pada esensi Sabat yang tidak perlu dihiraukan, tetapi merujuk pada berbagai aturan tentang Sabat. Jadi maksudnya, karena ada dalam Kolose 2 ayat 20 sampai 21, ya. Jadi maksudnya begini, Paulus sedang bicara tentang mereka, para pengajar-pengajar legalistik
yang membuat narasi-narasi yang mempermasalahkan jemaat perjanjian baru karena mempraktikkan esensi sabat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam Taurat. Jadi ini yang dimaksud. Karena itu janganlah kamu biarkan orang-orang menyalahkan kamu karena aturan-aturan regulasi yang sudah tidak berlaku lagi. Ya, ketika jemaat perjanjian baru melakukan persepuluhan, ya, kemudian akan muncul pengajar-pengajar legalistik yang membuat narasi dan mempermasalahkan jemaat karena mempraktikkan esensi persepuluhan yang tidak sesuai ya dengan aturan-aturan Taurat. Kalau kamu melakukan persepuluhan, ada aturannya. Lihat Maleakhi 3:10, lihat bilangan, lihat kitab Imamat, lihat kitab Ulangan, lihat kitab Keluaran. Di Taurat itu sudah jelas aturan-aturan ini. Maka dalam Kolose 2:16 dikatakan, janganlah kamu biarkan orang menyalahkan kamu tentang aturan-aturan seperti itu, ya. Karena hukum Kristus itu, nanti kita baca bahwa hukum Kristus itu lebih dari sekedar regulasi-regulasi yang ada. Saya akan jelaskan itu pada slide-slide selanjutnya. Matius 12 ayat 1-8. Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi ini bicara soal regulasi, aturan-aturan yang terikat di hari Sabat. Ya, perhatikan kesamaannya. Lihatlah, kalian berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan di zaman anugerah. Bahasa-bahasanya sama dengan para penentang-penentang. Ya, bahasanya tidak boleh, kalian berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Lihatlah, kalian berbuat sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya. Lihatlah, praktik persepuluhan kalian ilegal. Ya, bahkan saya baca satu komentar jelas-jelas berkata, mereka mempermasalahkan persepuluhan karena menurut mereka kita melakukan persepuluhan tidak sesuai dengan regulasi Taurat, maka persepuluhan kita adalah ilegal. Nah, ketika ada orang mempermasalahkan dengan dasar argumen regulasi, mereka sedang menganut prinsip legalisme. Ya, lihatlah, kalian berbuat sesuatu yang salah karena tidak sesuai dengan aturan yang ada. Kalau kalian melakukan persepuluhan, harusnya kalian seperti Maleakhi 3:10, begini. Harusnya kalian melakukan persepuluhan seperti dalam ketentuan di dalam Imamat. Berikan kepada imam besar, berikan kepada ini. Persepuluhan kok pakai uang, persepuluhan kok diberikan ke yang bukan Lewi, persepuluhan kok tidak dikumpulkan di bait suci. Nah, kalau saudara lihat kalimat biru yang saya miringkan, ini bicara soal apa? Regulasi yang mengikat persepuluhan, di mana kasus yang sama juga terjadi ketika murid-muridnya memetik bulir gandum di hari Sabat. Tuhan Yesus tidak menyalahkan orang Farisi karena mempermasalahkan di hari Sabatnya, tapi Tuhan Yesus mempermasalahkan orang Farisi karena dia menekankan regulasinya yang berlebihan. Orang-orang Farisi ini muncul di masa kini dengan prinsip-prinsip legalismenya. Ketika ada orang yang melakukan firman Tuhan berdasarkan hukum Kristus, maka tampillah pengajar-pengajar legalis yang menuntut jemaat Kristus melakukan praktik ibadah berdasarkan Taurat Perjanjian Lama. Karena kalau tidak berdasar Taurat Perjanjian Lama, apa yang kita lakukan ini ilegal, tidak sesuai dengan ketentuan Taurat. Nah, pengajar-pengajar legalis semacam inilah di mana kita harus berkata, Kolose 2:16 berkata, janganlah kamu biarkan orang menghukum, menyalahkan kamu, menghakimi kamu mengenai makanan minuman atau mengenai hari raya bulan baru atau hari Sabat. Dalam pengertian, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai aturan-aturan yang sudah tidak berlaku lagi di perjanjian baru. Saya punya pertanyaan khusus di bagian ketiga ini, ya kan ini sudah 2 jam saudara, maka saya akhiri hanya di bagian ketiga saja. Untuk bagian keempat, 5, 6, dan 7 ada pada video ketiga. Pertanyaan khusus ya, 3A, di manakah ayat perjanjian baru yang melarang praktik persepuluhan? Saya mau bertanya kepada saudara, di manakah ayat perjanjian baru yang melarang praktik persepuluhan? Nah, pertanyaan ini hanya valid
kepada mereka yang melandasi argumennya dengan metode proof texting ya dari Perjanjian Baru dalam menentang, melarang dan menyaksikan praktik persepuluhan. Jadi pertanyaan dengan nada yang sama, kalau saya balik, saya pernah pakai metode ini kemudian dibalik ya. Di mana ayat Perjanjian ini memerintahkan persepuluhan? Nah, ketika dibalik dengan nada yang sama dan diubah kalimatnya, ini tidak valid. Pertanyaannya ditujukan kepada kita karena kita melandasi praktik persepuluhan tidak dengan proof texting seperti yang dalam paradigma mereka ya. Jadi ketika pertanyaan dengan nada yang sama itu ditujukan kepada kita yang melakukan persepuluhan dengan bahasa begini, di mana ayat Perjanjian Lama yang memerintahkan persepuluhan, maka pertanyaan seperti ini tidak dapat ditujukan kepada orang yang tidak melandasi argumennya dengan pendekatan proof texting. Ya, pertanyaan khusus 3B. Di manakah ayat Perjanjian Baru yang memerintahkan kita beribadah di hari Minggu? Di manakah ayat-ayat Perjanjian Baru yang mengatur liturgi ibadah seperti yang kita praktikan? Ya, kemudian pertanyaan saya 3D. Apakah Anda setuju bahwa kita yang telah punya Roh Kudus harus melihat Perjanjian Baru secara preskriptif, ya, perintah-perintah dan proskriptif, larangan-larangan? Apakah setuju bahwa kita yang sudah ada Roh Kudus dalam diri kita harus melihat Perjanjian Baru dengan cara orang-orang Farisi melihat Perjanjian Lama, dengan cara orang Israel melihat Perjanjian Lama secara preskriptif dan proskriptif, perintah dan larangan, perintah dan larangan? Atau apakah kita membutuhkan hukum positif, ius positium, positium yang diberlakukan seperti Taurat untuk memandu kehidupan kekristenan kita yang sudah bebas oleh darah Kristus? Nah, saudara perlu menjawab ini. Mana yang A atau yang B ya? Apakah Anda setuju yang itu kita harus melihat Perjanjian Baru secara preskriptif dan proskriptif, ataukah apakah kita membutuhkan hukum positif? Ya. Kesimpulan untuk bagian yang ketiga, 3.1. Penentang persepuluhan melandasi argumen bukan berdasar penentang persepuluhan melandasi argumen mereka bukan dari pendekatan biblikal atau tota scriptura, melainkan membatasi makna berdasarkan bingkai konteks sempit di mana teks itu berada untuk mengartikan keseluruhan kitab suci yang mencakup teks tersebut. Penentang persepuluhan menggunakan metode exact word fallacy yang juga dipakai oleh penentang ketuhanan Kristus yang menuntut bukti dari kitab suci. Mereka memakai paradigma dan logika yang sama dengan orang-orang yang menentang ketuhanan Yesus. 3.3. Penentang persepuluhan ternyata memiliki pola pikir legalistik, sikap menolak yang mengarah pada penghindaran, perlawanan, pengharaman, ujaran kebencian, narasi-narasi yang diframing negatif terhadap tindakan-tindakan tertentu, dalam hal ini persepuluhan. 3, karena secara komunal, saudara, secara sinode hanya ada 2 sikap terhadap praktik persepuluhan, membebaskan atau mewajibkan. Tidak ada sikap resmi yang menolak atau melarang kecuali dilakukan oleh individu-individu tertentu yang bersikeras menentang mati-matian dalam motif yang tidak pernah kita tahu pasti ya. 3.4. Maka mereka yang menyatakan penolakan, pelarangan, pengharaman terjebak pada kerangka berpikir di bawah hukum Taurat atau yang disebut legalisme dalam menanggapi praktik persepuluhan yang dilakukan oleh orang-orang percaya yang berada di bawah kasih karunia Allah. Baik, karena sudah 2 jam lebih, saya akhiri untuk cukup di bagian ketiga saja. Bagian keempat, 5, 6, dan 7 ada pada video yang ketiga. Kiranya kasih Kristus ya menyertai kita senantiasa. Jadi nanti video yang ketiga kita membahas tuntutan reduksi, tuntutan kebebasan, tuntutan pengakuan, dan kesimpulan ya. Sekali lagi, kiranya kasih Kristus menyertai kita senantiasa. Haleluya.